Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan dari seseorang yang gagal bayar di 18 aplikasi. Nah, begini pertanyaannya. H plus 7 Galbe 18 aplikasi lokasi Jabodetabek. Untuk aplikasi-aplikasi yang digagal bayarkan, yang pertama ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar, EasyCash, Indodana, Julu, Modal Nasional, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Aku Laku, Bantu Saku, Finplus, Uatas, Singa, KTA Kilat, Indosaku, 360 Kredi, Cairin, dan Gojek. Nah, itu 18 aplikasi yang digagal bayarkan oleh seseorang yang berdomisili di Jabodetabek. Pertanyaannya seperti ini. Tolong kabari aplikasi mana saja yang telepon keluar kondar, sebar data, dan DC sering kunjungan ke rumah. Nah, ini saya akan jawab. Untuk informasi-informasi update pinjol yang ada DC-nya, yang tidak ada DC-nya, itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Ya, Anda silahkan buka video-video saya. Di situ ada update-update tentang pinjol yang ada DC maupun tidak ada DC. Nah, di sini saya akan menjawab bahwasanya apabila Anda gagal bayar, sebetulnya Anda tidak usah lagi memikirkan DC lapangan, tidak perlu lagi memikirkan telepon keluar kondar, sebar data, dan sebagainya. Kalau Anda masih memikirkan di situ, berarti Anda masih dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan dan kecemasan. Ya, oke, kalau memang baru 7 hari, karena di sini kan H plus 7, nggak masalah. Tapi sesegera mungkin Anda harus keluar dari rasa ketakutan itu. Anda harus segera kuatkan mental. Ya, kuatkan mental. Nggak ada lagi berpikiran mencari-cari informasi DC datang ke rumah, apakah aplikasi ini sebar data ataupun keluar kondar, tidak bisa dipastikan. Setiap aplikasi itu bisa berubah kapan saja sesuai dengan keadaan. Mungkin salah satu aplikasi yang saat ini tidak ada DC lapangannya ataupun FC besok sudah ada. Karena disebabkan banyaknya nasabah yang gagal bayar. Nah, jadi tetap berkembang. Tidak bisa dipastikan pinjol mana saja yang memiliki DC lapangan, yang telepon keluar kondar, yang sebar data, itu tidak bisa dipastikan. Ya, yang pastinya kita harus kuat mental. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke salah satu aplikasi ChatGPT ya, AI. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk kalimat-kalimat yang digunakan oleh DC Pinjol saat menagih utang terhadap Anda yang gagal bayar. Apakah saya gagal bayar? Pasti. Sampai sekarang saya masih gagal bayar. Dan bahkan saya sampai sekarang tidak ganti nomor HP. Ya, saya akan blokir semua itu, DC-DC itu, saya blokir semua. Dan saya tidak pernah mau membuka pesan dari DC-DC pinjol itu. Kenapa? Karena itu sumber ketakutan. Karena itu sumber kecemasan. Kalau kita sudah kena mental, akhirnya kita bingung, akhirnya kita cemas. Kondisi Anda sudah tidak mampu lagi bayar, ya. Nanti kalau Anda terlalu berlebihan cemasnya, takutnya, nanti efeknya tidak baik. Di sini saya tidak mengajak ataupun mengharuskan Anda untuk mengikuti channel ini. Ya, silahkan. Kalau Anda gagal bayar, langkah apa yang harus Anda lakukan itu pilihan Anda sendiri. Tapi saya memberikan pengalaman, memberikan informasi agar Anda yang gagal bayar kuat mental dan bisa melewati masa-masa gagal bayar. Ya, ini bukan masalah salah dan benar, bukan masalah setuju atau tidak setuju. Ya, intinya agar Anda selamat saat Anda gagal bayar. Oke ya, saya akan mencontohkan untuk kalimat-kalimat yang digunakan oleh DC Pinjol saat menagih utang kepada nasabah yang gagal bayar. Ya, ini karena sumber ketakutan pertama itu adalah dari teroran DC. Ya, yang pertama, penagihan dengan kalimat tegas dan formal. Contohnya seperti ini. Kami dari pihak penagihan mengingatkan Anda untuk segera melunasi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo. Saya nggak akan melunasi, ya, karena saya tidak punya uang. Kalau saya tidak akan melunasi. Mau jatuh tempo, mau jatuh apa, saya nggak akan melunasi, karena saya tidak punya uang. Oke, harap segera melakukan pembayaran sebelum dilakukan tindakan lanjutan. Silahkan, Anda lakukan tindakan lanjutan silahkan. Pada intinya saya tidak mampu membayar cicilan pinjol. Saya sudah tidak punya uang. Ya, itu kalau saya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kalimat bernada mengancam. Sering digunakan meski melanggar etika.
Ini banyak sekali. Ya, banyak sekali nasabah yang gagal bayar merasa ketakutan itu di sini. Seperti ini contohnya. Kalau sampai besok belum dibayar, data Anda akan kami sebar ke seluruh kontak HP Anda. Jangan salahkan kami kalau nama baik Anda rusak. Nah, kalau ada pesan seperti ini, Anda harus segera pahami. Kalau saya, sudah, sebarkan saja. Sebarkan saja ke seluruh kontak saya. Sebarkan. Saya tidak takut. Karena ini sudah melanggar Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik. Ya, itu kita harus tahu. Itu kita harus tahu. Kalau saya diancam seperti ini, ya sudah, sebarkan saja. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena memang saya nggak sanggup lagi untuk bayar cicilan pinjol. Gitu aja. Yang penting saya aman pada saat saya gagal bayar. Nggak terganggu mental saya, ya. Nggak panik, nggak depresi. Yang penting saya aman dulu saat saya gagal bayar. Masalah nanti kalau ada uang mau saya bayar, mau nggak, itu urusan saya. Nah, itu kalau saya. Yang ketiga, kalimat manipulatif emosional. Contohnya seperti ini. Ibu, bapak tega ya pinjam uang tidak mau bayar. Kami juga punya keluarga. Ini kerjaan kami. Tolong hargai kami sebagai manusia. Oke. Pinjol itu adalah bisnis. Ya, bisnis itu ada untung dan rugi. Dan setiap bisnis itu ada risiko. Oke ya. Kalau kita sudah gagal bayar, sudah nggak mampu lagi, mungkin melihat kalimat-kalimat seperti ini, ya kita merasa kasihan. Tapi apakah mereka kasihan terhadap kita? Ya, kita kondisi nggak ada uang. Kalau niat mau membantu, ya sudah nggak usah dikasih bunga. Jangan dikasih bunga. Ya, bantu saja. Ini bisnis, ya. Jadi jangan Anda itu merasa bersalah kalau Anda gagal bayar. Ya, bisnis. Ingat, bukan membantu, bukan bansos. Pinjol bukan bansos. Oke ya. Yang keempat, kalimat yang menggunakan tekanan sosial. Contohnya seperti ini. Kalau tidak segera bayar, siap-siap saja nama Anda kami viralkan. Kami juga sudah screenshot profil Anda dan akan kami kirimkan ke semua kontak Anda. Nah, silahkan kirimkan semua kontak, screenshot. Ya, ini sudah melanggar undang-undang ITE. Saya nggak bisa bayar. Tetap saya nggak bisa bayar karena saya nggak punya uang. Ya. Selanjutnya yang kelima, kalimat permohonan dengan nada memelas. Nah, tolong banget Bu, Pak, kami mohon kerjasamanya. Setidaknya bayar cicilan dulu daripada kena bunga terus dan makin besar utangnya. Ya, saya nggak akan bayar. Saya nggak punya uang untuk membayar cicilan pinjol. Itu kalau saya. Mau membengkak bunganya, mau bertambah bunganya, saya nggak peduli. Ya, mungkin resikonya silik OJK. Ya itu urusan silik OJK. Saya nggak bisa ngutang lagi, nggak bisa ngambil kredit lagi, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi jangan jadikan kalimat-kalimat seperti ini membuat perasaan Anda itu baper. Ya, jangan sampai Anda baper. Apalagi Anda itu terlampau ketakutan, terlalu ketakutan, cemas, bingung, ya. Takut DC datang ke rumah, takut sebar data, takut keluar kondar. Itu sudah harus kita terima risiko-risiko itu. Kita harus kuat melewati gagal bayar. Ya, setelah nanti Anda punya uang itu terserah Anda. Mau bayar mau enggak itu terserah Anda. Yang penting selamatkan dulu mental Anda. Selamatkan dulu pikiran Anda dari rasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Karena itu akibatnya fatal. Apa saja contohnya? Banyak korban yang sudah mengakhiri hidupnya. Gara-gara pinjol, gara-gara nggak bisa bayar utang. Ya. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai. Oke, selamatkan dulu mental Anda pada saat Anda gagal bayar. Oke teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.